Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ikhtassa minal makhluqatihil insan wa rafa'a anhul khata'a wan nisyan wa asyhadu an la ilaha illallahul qadimul mahmudu bi kulli lisan wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mu'ayyadu bi mu'jizatil Qur'an. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyatihi zawil wilayati wal ihsan. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, usikum wa iyaya bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam, la yaftinannakumus syaitanu kama akhraja abawaykum minal jannah yanzi'u anhuma libasahuma liyuriyahuma sawatihima innahu yarakum huwa wa qabiluk min haitsu la tarawnahu inna ja'alna syaitana awliya'a lil ladzina la yu'minun. Shadaqallahul azim. Wahai anak Adam, janganlah kamu sampai difitnahi oleh setan. Sebagaimana setan itu telah mengeluarkan dua ibu bapakmu, yaitu Adam dan Hawa, dari surga. Yang mencabut dia dari keduanya akan pakaian keduanya, supaya memperlihatkan dia kepada keduanya akan kejahatan aurat keduanya. Sesungguh setan itu melihat kamu dan golongannya dari sekira-kira kamu tidak melihat mereka. Kami jadikan setan itu menjadi pemimpin bagi orang-orang yang tidak beriman. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang mulia. Pertama-tama pada hari yang sangat mulia ini, marilah kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang selalu memberikan nikmat dan karunia-Nya, baik nikmat yang bersangkut dengan keduniaan maupun yang bersangkut dengan keagamaan. Selawat beriringan salam selalu kita mohonkan kepada Allah, kiranya disampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, tugas kita sudah jelas. Kita dilahirkan ke dunia ini mempunyai tugas. Ada tugas yang akan kita laksanakan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak kujadikan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Ibadah adalah perbuatan mukallaf yang bertentangan dengan keinginan nafsunya, gunanya untuk membesarkan Tuhan. Tugas yang sangat mulia ini paling susah melaksanakannya karena banyak kendala-kendala yang akan menghalangi kita dari tugas kita ini.
Di antaranya adalah iblis dan setan. Setan itu telah berbuat kepada nenek moyang kita Adam dan Hawa dengan perasaan dengki yang tertanam dalam dadanya, sehingga Adam dan Hawa dirayunya, sehingga Adam dan Hawa dikeluarkan Allah dari surga. Oleh karena itu kita diperingatkan oleh Allah, jangan sampai kamu diperdayakan oleh iblis dan setan. Kaum muslimin sedang jemaat yang berbahagia, bagaimana cara setan memperdayakan kita? Setan terus terang menghalangi kita melaksanakan tugas kita kepada Allah. Berbuat taat, mengikuti segala suruhan, meninggalkan semua larangan. Selalu kita dilarang oleh iblis. Karena yang larangan itu selalu dinampakkan bagus dan indah, dan suruhan itu diperlihatkan jelek, buruk, sehingga orang-orang yang terpedaya oleh perangkap iblis, dia lebih merasakan larangan lebih bagus daripada suruhan. Kaum muslimin sedang jemaat yang berbahagia, bila kita kembali kepada ajaran Al-Quran, apa kata Al-Quran? Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Carilah bekal, karena kita bukan selamanya di dunia ini. Kita akan berpindah dan berpisah meninggalkan dunia, akan menempati sesuatu negeri yang abadi, yaitu akhirat. Maka disuruh kita memperbanyak bekal. Wa tazawwadu, carilah bekal. Sebaik-baik bekal itu adalah takwa, mengikuti segala apa yang disuruh oleh Allah dan meninggalkan apa yang dilarang. Tapi setan tidak senang dengan ini, sehingga setan memperdayakan kita, melarang kita. Bila bisikan halus datang ke dalam jiwa kita untuk meninggalkan apa yang telah disuruh Allah, itu adalah bisikan setan. Ingatlah firman Allah tadi, wa tasawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Kaum muslimin sedang jemaat yang berbahagia. Kemudian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah berkata kepada seseorang sahabat beliau yang bernama Abi Dzar, walaupun pembicaraan ini dihadapkan kepada seseorang, tetapi sebetulnya untuk kita umat beliau sampai hari kiamat. Apa kata beliau kepada Abi Dzar? Kepada Abi Dzar, ya Abu Dzar, jaddidis sakinata. Wahai Abu Dzar, perkokohlah sampan, baharuilah sampan. Fa innal bahra amik, bahwa lautan yang akan dilalui itu sangat dalam. Apa yang dimaksud dengan sampan ini adalah iman. Apa yang dimaksud dengan lautan dalam adalah neraka. Neraka itu bagaikan laut yang dalam. Berapa dalamnya neraka itu? Pernah Nabi berkata kepada sahabat beliau di saat beliau mendengar dentuman. Kata sahabat, apakah dentuman itu ya Rasul? Itulah baru jatuh batu yang dijatuhkan 70 tahun yang berlalu ke dalam neraka, baru sampai hari ini. 70 tahun jalan batu. Begitulah dalamnya neraka. Dan itu yang akan kita lalui. Tidak mungkin sampan, tidak mungkin kita lalui tanpa sampan. Maka sampannya adalah iman. Maka Nabi mengatakan, baharuilah iman, baharuilah sampan. Lautan yang akan ditempuh itu sangat dalam. Bila ini kita rasakan,
maka larangan dan bisikan halus dari iblis itu bisa tertolak. Kemudian lagi kata Nabi, wa aksiriz zada fa inna safara ba'id. Berbanyaklah ongkos. Perjalanan yang akan ditempuh itu sangat jauh. Apa yang dimaksud dengan ongkos adalah ibadah. Perjalanan yang jauh adalah akhirat. Karena yang laku di akhirat itu bukanlah mata benda dunia ini. Yang laku di akhirat itu adalah amal dan ibadah. Kita disuruh fa'aksiruz zada, berbanyaklah mencari ongkos di dunia ini karena perjalanan sangat jauh. Bila kita ingat kata Nabi ini, maka bisikan setan dan rayuan iblis itu akan tertolak. Kemudian Nabi melanjutkan, wa aqlilil hamulata fa inna tariqa mukhawwaf. Ringankanlah beban. Jalan yang akan dilalui sangat berbahaya. Apa yang dimaksud dengan beban adalah dosa. Kita disuruh menghabiskan dosa dengan bertobat kepada Allah. Karena dengan dosa itu sulitlah jalan yang kita lalui. Apa jalan yang kita lalui? Kematian. Alam barzakh, alam kubur, alam mahsyar. Banyak lagi persoalan yang akan kita temui. Tapi kalau kita berat dengan beban dosa, susahlah kita melaksanakan. Maka oleh karena itu Nabi mengatakan, ringankan beban, jalan yang akan dilalui itu sangat berbahaya. Bila ini kita rasakan, bisikan halus dari iblis dan setan bisa tertolak. Kemudian wa akhlisil a'mala fa innan naqida basir. Ikhlaskanlah engkau beramal, karena orang yang tajam pandangannya selalu melihat. Karena amal yang tidak ikhlas itu tidak ada artinya. Karena kita disuruh beramal ikhlas. Ikhlas berarti kita kerjakan perintah Allah demi karena Allah, membesarkan Allah, bukan karena mencari keuntungan kita. 4 perkara ini bila kita renungkan dan bila kita tanamkan dalam lubuk hati kita yang dalam, segala bisikan-bisikan iblis akan tertolak. Tapi bila yang 4 persoalan ini, termasuk ayat wa tazawwadu tadi, tidak kita hayati, maka kita akan selalu digoda oleh iblis. Kita akan selalu disesatkan dari tugas kita yang mulia. Bila kita disesatkan oleh iblis terhadap tugas kita yang mulia, maka berarti iblis telah mendapat teman untuk tinggal di neraka. Demikian saja khutbah kita. Semoga berguna dan bermanfaat. Kita doakan kepada Allah. Amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.